Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selaku dosen mata kuliah kualitatif komunikasi dan teman semuanya. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil paper yang disusun oleh saya, Dava Syoki Jamal, absen 12, kelas A, dan NIM 1410623070. Hari ini, paper saya berjudul Analisis Wacana Kritis Model Fowler-Hodge, Kress, dan Theo terhadap bahasa dalam judul berita kasus pelecehan seksual di kompas.com. Dalam era digital saat ini, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bentuk realitas sosial. Setiap kata yang dipilih, setiap kalimat yang disusun, bahkan setiap judul berita yang ditampilkan, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Salah satu isu yang sering diberitakan dan memiliki sensitivitas tinggi adalah kasus pelecehan seksual. Dalam konteks ini, media memiliki peran yang sangat penting bukan hanya dalam menyampaikan fakta, tetapi juga dalam membentuk persepsi publik terhadap korban pelaku, serta peristiwa itu sendiri. Judul berita sebagai pintu masuk utama bagi pembaca menjadi elemen yang sangat strategis banyak pembaca yang hanya membaca judul tanpa melanjutkan ke isi berita. Oleh karena itu, bahasa dalam judul memiliki potensi besar untuk membikai realitas. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial di masyarakat. Dalam era digital saat ini, media online menjadi sumber utama informasi yang diakses oleh masyarakat karena kemudahan dan kecepatan dan penyebaran berita. Namun, dalam praktiknya, media tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk konstruksi realitas melalui penggunaan bahasa. Valor at AL 1979. Bahasa dalam media memiliki kekuatan ideologis karena mampu mempengaruhi cara pandang pembaca terhadap suatu peristiwa. Hal ini sejalan dengan pandangan Ten A. Van Dijk yang menyatakan bahwa wacana tidak pernah netral, melainkan selalu berkaitan dengan kekuasaan dan ideologi. Van Dijk 1998. Dengan demikian, pemilihan kata, struktur kalimat, dan framing dalam berita memiliki dampak terhadap opini publik. Salah satu isu yang sangat sensitif dalam pemberitaan media adalah kasus pelecehan seksual. Kasus ini sering sekali melibatkan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti dalam lingkungan kampus. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi secara adil tanpa menyudutkan korban. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penggunaan bahasa yang bias. Contohnya, dalam beberapa judul berita di kompas.com, sering ditemukan penggunaan kata oknum, diduga, atau struktur kalimat yang tidak secara jelas menyebutkan pelaku. Penggunaan bahasa seperti ini mempengaruhi persepsi pembaca sehingga pelaku tampak lebih dilindungi. Sementara korban justru tidak mendapatkan posisi yang kuat dalam narasi berita. Kasus nyata yang dapat dijadikan contoh adalah maraknya pemberitaan pelecehan seksual di lingkungan kampus di Indonesia, viral di media sosial. Dalam beberapa pemberitaan, judul berita cenderung menekankan pada status korban atau situasi kejadian, bukan pada tindakan pelaku. Hal ini menunjukkan adanya bias dalam konstruksi wacana yang digunakan media. Menurut Norman Fairclough, 1995, bahasa dalam media merupakan bagian dari praktik sosial yang tidak terlepas dari relasi kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa dalam judul berita menjadi penting untuk mengungkapkan ideologi yang tersembunyi di balik teks.
Model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Fowler, Hodgkin, and Trieu menekankan pada bagaimana bahasa digunakan untuk mempresentasikan realitas sosial. Model ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bahasa dalam judul berita kasus pelecehan seksual di kompas.com dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Fowler, Hodge, Kress, and Trim. Model ini menekankan bahwa bahasa tidak pernah netral, melainkan syarat dengan ideologi kekuasaan dan kepentingan tertentu. Kasus pelecehan seksual merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Dalam banyak kasus, korban seringkali mengalami tekanan sosial, stigma, bahkan disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk narasi publik mengenai kasus-kasus tersebut. Namun, dalam praktiknya, media seringkali menggunakan bahasa yang tidak sepenuhnya berpihak pada korban. Misalnya, penggunaan kata-kata yang menyamarkan pelaku, menormalisasikan tindakan, atau bahkan menyudutkan korban secara tidak langsung. Judul berita menjadi fokus penting karena ia adalah representasi paling ringkas dari keseluruhan berita. Pilihan kata dalam judul dapat mencerminkan ideologi media serta strategi dalam membingkai suatu peristiwa. Model analisis wacana kritis dari Fowler Hodge, Press, dan Trieu melihat bahasa sebagai alat ideologis. Mereka menekankan bahwa struktur bahasa seperti pilihan kosakata, tata kalimat, dan penggunaan metafora dapat mengungkapkan relasi kekuasaan yang tersembunyi. Karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkapkan bagaimana media besar seperti Kompas.com membingkai kasus pelecehan seksual melalui bahasa dalam. Selanjutnya, melihat bahwa pilihan kata dan struktur bahasa dapat mencerminkan ideologi tertentu, serta menunjukkan posisi kekuasaan dalam suatu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam judul berita kasus pelecehan seksual di Kompas. Dalam menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Fowler, 1.2, rumusan masalah. 1. Bagaimana penggunaan bahasa dalam judul berita kasus pelecehan seksual di Kompas.com? Selanjutnya, bagaimana representasi pelaku dan korban dalam judul berita tersebut? Yang terakhir,
Bagaimana konstruksi realitas sosial dibentuk melalui bahasa dalam judul berita tersebut? 1.3. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam judul berita, mengidentifikasi representasi pelaku dan korban, mengungkap konstruksi realitas sosial dalam media. 1.4. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. A. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam analisis bencana kritis. Bagaimana pilihan bahasa yang digunakan dalam judul berita kasus pelecehan seksual di Kompas.com? Bagaimana struktur bahasa tersebut mencerminkan ideologi tertentu? Bagaimana relasi kekuasaan dipresentasikan dalam judul berita? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pilihan bahasa dalam judul berita, menganalisis struktur linguistik berdasarkan model Fowler dan kawan-kawan, mengungkap ideologi dan relasi kekuasaan dalam teks. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian analisis wacana kritis dalam bidang ilmu komunikasi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi media dalam menyampaikan berita yang lebih sensitif terhadap. Nah, memberi kesadaran kepada pembaca dan praktisi media mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang adil. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Kajian teori. Analisis wacana kritis, critical discourse analysis, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Menurut Van Dijk, 1998, wacana berfungsi sebagai alat untuk membentuk dan mempertahankan dominasi sosial. Verkok, 1995, menyatakan bahwa wacana memiliki 3 dimensi, yaitu teks praktik dikursif dan praktik sosial. Ketiga, dimensi ini saling berkaitan dalam membentuk makna dalam suatu teks media. 2.2 Model Fowler, Hodge, Kress, dan Trim. Menurut Roger Fowler, 1979, dalam media tidak bersifat netral. Media ini menekankan bahwa pilihan kosakata mencerminkan ideologi, struktur kalimat menunjukkan relasi kekuasaan, representasi aktor menunjukkan posisi sosial. 2.3 Bahasa dan ideologi media. Bahasa dalam media berfungsi sebagai alat ideologi. Media dapat membentuk opini publik melalui framing berita. Penggunaan istilah tertentu seperti oknum seringkali digunakan untuk melindungi institusi tertentu. 2.4 Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang relevan antara lain, Saris 2019, menemukan bahwa media cenderung bias terhadap korban dalam berita kekerasan seksual. Putra 2020 menunjukkan bahwa judul berita sangat mempengaruhi opini publik. 2021 menemukan bahwa korban sering direpresentasikan secara remah. Analisis kritis, analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau critical discourse
Analis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks sebagai struktur linguistik, tetapi juga sebagai praktik sosial. Bahasa dipandang sebagai alat yang dapat mereproduksi atau menantang ketidakadilan sosial. Model Fowler, Hodge, Kress, dan Tripp. Model ini dikenal sebagai bagian dari critical linguistics. Mereka menekankan bahwa bahasa tidak netral, struktur bahasa mencerminkan ideologi, pilihan kata dapat menyembunyikan atau menonjolkan aktor. Beberapa konsep penting dalam model ini meliputi pertama, klasifikasi atau classification, bagaimana realitas dikategorikan melalui bahasa. Dua, transitivitas, bagaimana tindakan direpresentasikan dalam kalimat atau siapa pelaku, siapa korban. Ketiga, nominalisasi, mengubah, maaf, mengubah kata kerja menjadi kata benda, sehingga pelaku menjadi tidak terlihat. Empat, pilihan kosakata, pemilihan kata yang memiliki konotasi tertentu. Bahasa media dan ideologi. Media tidak pernah sepenuhnya objektif. Dalam setiap pemberitaan, terdapat proses seleksi, framing, dan konstruksi realitas. Dalam kasus pelecehan seksual, bahasa media dapat menyalahkan korban, melindungi pelaku, normalisasikan kekerasan. Judul berita sebagai framing. Judul berita memiliki fungsi menarik perhatian, meringkas isi, membingkai persepsi awal. Karena itu, judul seringkali menjadi tempat paling kuat untuk menyisipkan ideologi. Selanjutnya, Andini 2022 menunjukkan adanya pelunakan bahasa terhadap pelaku. Pratama 2023 menyatakan bahwa framing media membentuk realitas sosial. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media tidak netral dalam menyampaikan berita. 2.5 Kerangka pemikiran. Penelitian ini menggunakan model Fowler untuk menganalisis. Pertama, pilihan kata, mengidentifikasi pilihan kata yang digunakan. Dua, struktur kalimat, menganalisis bentuk kalimat. Yang ketiga, representasi aktor, melihat posisi pelaku dan korban. Ketiga aspek ini digunakan untuk mengungkapkan ideologi yang terdapat dalam teks. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna di balik penggunaan bahasa dalam teks media, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan variabel secara kuantitatif. Paradigma kritis digunakan dalam penelitian ini berupaya mengungkap relasi kekuasaan,
ideologi, dan kepentingan yang tersembunyi dalam teks berita. Dalam konteks ini, bahasa tidak dipandang sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial yang syarat dengan kepentingan tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis atau critical discourse analysis or CDA yang berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk mempresentasikan realitas sosial serta bagaimana teks media berperan dalam membentuk opini publik. 3.2 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif, dengan pendekatan analisis teks media. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penggunaan bahasa dalam judul berita tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Penelitian ini juga bersifat interpretatif karena penelitian berperan dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam teks berdasarkan kerangka teori yang digunakan. 3.3 Objek dan subjek ya, objek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Data penelitian. Data berupa judul-judul berita kasus pelecehan seksual yang diambil dari kompas.com. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi seleksi berita berdasarkan tema. Teknik analisis data. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi struktur bahasa. Kaji pilihan kata, tafsirkan ideologi yang terkandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna di balik penggunaan bahasa dalam teks media, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan variabel secara kuantitatif. Paradigma kritis digunakan karena penelitian ini berupaya mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan yang tersembunyi dalam teks berita. Dalam konteks ini, bahasa tidak dipandang sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial dan yang syarat dengan kepentingan. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis atau critical discourse analysis or CDA yang berfungsi pada bagaimana bahasa digunakan untuk mempresentasikan realitas sosial serta bagaimana teks media berperan dalam membentuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif dengan pendekatan analisis teks media. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penggunaan bahasa dalam judul berita tanpa melakukan manipulasi terhadap objek. Penelitian ini juga bersifat interpretatif karena penelitian berperan dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam teks berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Objek dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Data penelitian berupa judul berita kasus pelecehan seksual yang diambil dari kompas.com. Teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, seleksi berita berdasarkan tema, teknik analisis data. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi struktur bahasa, mengkaji pilihan kata, menafsir ideologi yang terkandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna di balik penggunaan bahasa dalam teks media, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan variabel secara kuantitatif. Paradigma kritis digunakan karena penelitian ini berupaya mengungkap relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan yang tersembunyi dalam teks berita. Dalam konteks ini, bahasa tidak dipandang sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial yang syarat dengan kepentingan tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis, critical discourse analysis (CDA), yang berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk mempresentasikan realitas sosial serta bagaimana teks media berperan dalam membentuk opini publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis teks media. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penggunaan bahasa dalam judul berita, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Penelitian ini juga bersifat interpretatif, karena penelitian berperan dalam menafsirkan makna yang terkadang dalam teks berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Selanjutnya, objek dalam penelitian ini adalah judul berita mengenai kasus pelecehan seksual yang dipublikasikan di kompas.com. Fokus penelitian terletak pada pilihan kata atau diksi, struktur kalimat, representasi pelaku dan korban dalam judul berita. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah teks itu sendiri, yaitu judul-judul berita yang mengandung unsur pemberitaan kasus pelecehan seksual. 3.4. Sumber data pertama, data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa judul berita kasus pelecehan seksual yang diambil dari kompas.com. Kriteria data. Pertama, mengandung isu pelecehan seksual. Dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu, misalnya 2022 sampai 2025. Memiliki relevansi dengan konteks sosial, misalnya kasus di kampus. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder meliputi buku dan jurnal terkait analisis wacana kritis. Dua, literatur tentang bahasa, media, dan ideologi penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, 3.5, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi yang pertama, presentasi. Peneliti menganalisis. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif versus pasif. Dua, penempatan
subjek dan objek. Yang ketiga, penghilangan atau penyamaran pelaku. Yang ketiga, analisis representasi aktor atau aktor representations. Peneliti melihat pertama, bagaimana pelaku dipresentasikan. Yang kedua, bagaimana korban dipresentasikan. Yang ketiga, siapa yang ditonjolkan atau disembunyikan. Langkah-langkah analisis. Yang pertama, mengumpulkan data judul berita, mengelompokkan data berdasarkan tema, mengidentifikasi unsur bahasa dalam teks, menganalisis menggunakan model Fowler, menafsirkan makna ideologis, menarik kesimpulan, teknik keabsahan data, untuk memastikan validitas data, dan penelitian ini menggunakan yang pertama, triangulasi teori. Penelitian membandingkan hasil analisis dengan berbagai teori. Yang pertama, analisis wacana kritis. Yang kedua, teori bahasa media. Yang ketiga, teori ideologi. Lalu, ketekunan pengamatan. Penelitian ini melakukan analisis secara mendalam dan berulang terhadap data. Yang pertama, analisis pilihan kosakata. Dalam beberapa judul berita, ditemukan penggunaan kata-kata seperti diduga, oknum, kasus. Kata oknum sering digunakan untuk merujuk pelaku yang secara tidak langsung menguburkan identitas dan tanggung jawab intuisi, institusi, maaf. Sementara itu, kata diduga memberikan kesan ketidakpastian, meskipun dalam beberapa kasus bukti sudah cukup kuat. Kedua, analisis transitivitas. Banyak judul yang menggunakan struktur pasif. Misalnya, mahasiswi diduga dilecehkan. Dalam kalimat ini, pelaku tidak disebutkan secara eksplisit. Fokus justru pada korban. Hal ini dapat menggeser perhatian pembaca dari pelaku ke korban. Sebaliknya, jika menggunakan kalimat aktif, seorang dosen melecehkan mahasiswi, maka pelaku menjadi lebih jelas dan bertanggung jawab. Penelitian menganalisis. Pertama, penggunaan kalimat aktif versus pasif. Penempatan subjek dan objek, penghilangan atau penyamaran pelaku. Analisis representasi, aktor atau aktor representation. Peneliti melihat bagaimana pelaku dipresentasikan, bagaimana korban dipresentasikan, siapa yang ditonjolkan atau disembunyikan. Langkah-langkah analisis. Mengumpulkan data judul berita, mengelompokkan data berdasarkan tema, mengidentifikasi unsur bahasa dalam teks, menganalisis menggunakan model Fowler, menafsirkan makna ideologis, menarik kesimpulan. 3.8 Teknik keabsahan data. Untuk memastikan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Penelitian membandingkan hasil analisis dengan berbagai teori, analisis wacana kritis, teori bahasa media, teori ideologi. Ketekunan pengamatan. Penelitian melakukan analisis secara mendalam dan berulang terhadap data diskusi akademik. Yang pertama, analisis pilihan kosakata. Dalam beberapa judul berita, ditemukan penggunaan kata-kata seperti diduga, oknum, kasus. Kata oknum sering digunakan untuk merujuk pelaku yang secara tidak langsung mengaburkan identitas dan tanggung jawab institusi. Sementara itu, kata diduga memberi kesan ketidakpastian meskipun dalam beberapa kasus bukti sudah cukup kuat. Analisis transitivitas, banyak judul yang menggunakan struktur pasif. Misalnya, mahasiswi diduga dilecehkan. Dalam kalimat ini, pelaku tidak disebutkan secara eksplisit. Fokus justru pada korban. Hal ini dapat menggeser perhatian membaca dari pelaku ke korban.
Sebaliknya, jika menggunakan kalimat aktif, seorang dosen melecehkan mahasiswi, maka pelaku menjadi lebih jelas dan bertanggung jawab. Penelitian menganalisis penggunaan kalimat aktif versus pasif, penempatan subjek dan objek, kalimat atau penyamaran pelaku, analisis representasi aktor atau aktor representation. Peneliti melihat bagaimana pelaku dipresentasikan, bagaimana korban dipresentasikan, siapa yang ditonjolkan atau disembunyikan. Langkah-langkah analisis: mengumpulkan data judul berita, mengelompokkan data berdasarkan tema, mengidentifikasi unsur bahasa dalam teks, menganalisis menggunakan model Fowler, menafsirkan makna ideologis, menarik kesimpulan. 3.8 Teknik keabsahan data. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Penelitian membandingkan hasil analisis dengan berbagai teori. Pertama, analisis wacana kritis. Kedua, teori bahasa media. Yang ketiga, teori ideologi. Kedua, ketekunan pengamatan. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dan berulang terhadap data diskusi akademik. Selanjutnya, hasil analisis dapat diuji melalui diskusi dengan dosen atau rekan akademik untuk menghindari subjektivitas berlebihan. 3.9 Posisi peneliti atau refleksivitas. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa interpretasi terhadap data dapat dipengaruhi oleh perspektif pribadi. Untuk meminimalkan bias, peneliti pertama mengacu pada kerangka teori yang jelas, menggunakan data secara transparan, menyajikan data analisis secara sistematis. 3.10 Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu pertama hanya berfokus pada judul berita, bukan isi keseluruhan berita. Yang kedua, hanya menggunakan satu media sebagai sumber data. Yang ketiga, tidak menganalisis respon audiens. Batasan ini bertujuan agar penelitian lebih fokus dalam mendalam dan mendalam. Kesimpulan bab 3. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengungkapkan makna tersembunyi dalam bahasa media melalui pendekatan analisis wacana kritis. Dengan menggunakan model Fowler, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap konstruksi realitas dalam judul berita. Yang ketiga, nominalisasi. Contoh, kasus pelecehan seksual terjadi di kampus. Kata terjadi membuat peristiwa seolah-olah terjadi secara alami tanpa pelaku. Ini mengaburkan tanggung jawab individu. Yang keempat, representasi korban. Korban seringkali digambarkan dengan status sosial seperti mahasiswi atau perempuan muda dan kondisi tertentu. Hal ini bisa memunculkan stereotip, dan bias tertentu. Kelima, ideologi yang tersembunyi.
Dari analisis tersebut, terlihat bahwa media cenderung berhati-hati menyebut pelaku. Lebih sering menjadi fokus terhadap kecenderungan netralitas semu. Netralitas ini sebenarnya dapat menjadi bentuk bias karena tidak terjadi secara tegas berpihak pada korban. Hasil analisis dapat diuji melalui diskusi dengan dosen atau rekan akademik untuk menghindari subjektivitas berlebihan. 3.9 Posisi penelitian atau reflektivitas. Dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa interpreter- interpretasi 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 terhadap data dapat dipengaruhi oleh perspektif pribadi. Untuk meminimalkan bias, peneliti biasanya mengacu pada kerangka teori yang jelas, menggunakan data secara transparan, menyajikan analisis secara sistematis. 3.10 Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama hanya berfokus pada judul berita, bukan isi keseluruhan berita. Hanya menggunakan satu media sebagai sumber data, tidak menganalisis respon audiens. Batasan ini bertujuan agar penelitian lebih fokus dan mendalam. Kesimpulan bab 3. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengungkap makna tersembunyi dalam bahasa media melalui pendekatan analisis wacana kritis. Dengan menggunakan model Fowler, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap konstruksi realitas dalam judul berita. Yang ketiga, nominalisasi. Contoh, kasus pelecehan seksual terjadi di kampus. Kata terjadi membuat peristiwa seolah-olah terjadi secara alami tanpa pelaku. Ini mengaburkan, tanggung jawab individu. Yang keempat, representasi korban. Korban seringkali digambarkan dengan status sosial atau mahasiswa dan perempuan muda dalam kondisi tertentu. Hal ini bisa memunculkan stereotip dan bias tertentu. Ideologi yang tersembunyi dari analisis tersebut terlihat bahwa media cenderung hati-hati menyebut pelaku. Korban lebih sering menjadi fokus. Terdapat kecenderungan netralitas semu. Netralitas ini sebenarnya dapat menjadi bentuk bias karena tidak sengaja tegas berpihak pada korban. Hasil analisis dapat diuji melalui diskusi dengan dosen atau rekan akademik untuk menghindari subjektivitas berlebihan. 3.9 Posisi peneliti atau refleksivitas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa interpretasi terhadap data dapat dipengaruhi oleh perspektif pribadi. Untuk meminimalkan bias, peneliti yang pertama, mengacu pada kerangka teori yang jelas. Yang kedua, menggunakan dan secara transparan. Ketiga, menyajikan analisis secara sistematis. 3.10 Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama hanya berfokus pada judul berita, bukan isi keseluruhan berita. Yang kedua hanya menggunakan satu media sebagai sumber data. Yang ketiga tidak menganalisis respon audiens. Batasan ini bertujuan agar penelitian lebih fokus dalam dan mendalam. Kesimpulan bab 3. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengungkap makna tersembunyi dalam bahasa media melalui pendekatan analisis wacana kritis. Dan, dengan menggunakan model Fowler, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap konstruksi realitas dalam judul berita.
Ketiga, nominalisasi. Contoh, kasus pelecehan seksual terjadi di kampus. Kata terjadi membuat peristiwa seolah-olah terjadi secara alami tanpa pelaku. Ini mengaburkan tanggung jawab individu. 4. Representasi korban. Korban seringkali digambarkan dengan status sosial mahasiswi atau perempuan muda dalam kondisi tertentu. Hal ini bisa memunculkan stereotip dan bias tertentu. Yang kelima, ideologi yang tersembunyi. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa media cenderung berhati-hati menyebut pelaku. Korban lebih sering menjadi fokus, terdapat kecenderungan netralitas semu. Netralitas ini sebenarnya dapat menjadi bentuk bias karena tidak secara tegas, berpihak kepada korban. Selanjutnya, baik, daftar pusaka. Andini R. 2022, bias bahasa dalam media online. Fireclaw N. 1995, Media Discourse, London, UK, Edward Arnold. Fowler R. Hodge B. Chris G. and Triu T. 1979, Language and Control, London, UK, Routledge. Chris G. 2010, Modality H. Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London, UK, Routledge. Machin D. and May R. A. 2012, How to do How to do Critical Discourse Analysis. A. Multimodal Instruction, London, UK, Sage Publication. Pratama B. 2023, Framing Media dan Konstruksi Realitas Sosial. Putra A. 2020, Pengaruh Judul Berita Terhadap Opini Publik. Rahmawati L. 2021, Representasi Korban dalam Media. Sari D. 2019, Analisis Wacana Berita Kekerasan Seksual. Panji T. A. 1998, News as Discourse. Hillsdale, N.G. Lawrence L. Brown, Associates, Panji T.A. 2008, Discourse and Power, New York, NY, Palgrave, Macmillan, Oda R. and Mayer M. eds. 2009, Methods of Critical Discourse Analysis, 2nd ed. London, UK, Sage Publication. Penutup, kesimpulan. Bahasa dalam judul berita kasus pelecehan seksual di Kompas.com menunjukkan bahwa pertama, bahasa tidak netral dan mengandung ideologi. Yang kedua, struktur kalimat sering mengaburkan pelaku. Yang ketiga, korban sering menjadi pusat perhatian. Yang keempat, media cenderung menggunakan strategi bahasa yang aman. Saran, media diharapkan lebih transparan dalam menyebut pelaku, menghindari bahasa yang menyalahkan korban, menggunakan bahasa yang sensitif dan adil. Pada akhirnya, penting bagi kita sebagai pembaca untuk tidak hanya menerima berita secara mentah. Kita perlu kritis terhadap bahasa yang digunakan media, karena di balik setiap kata terdapat makna kepentingan dan kekuasaan yang bekerja secara halus. Dengan memahami analisis wacana kritis, kita tidak hanya menjadi pembaca, tetapi juga menjadi individu yang sadar akan bagaimana realitas dibentuk. Dan mungkin dari kesadaran itu, kita bisa mulai mendorong media yang lebih adil, lebih sensitif, dan lebih berpihak pada kebenaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Dava Syauki Jamal pamit undur diri. Kami tutup dengan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.